Oke, hari ini kita akan coba buat gambar pipa. Jadi kita akan buat tampaknya menjadi tampak kanan. Kemarin kita sudah belajar ya, bagaimana untuk mengubah tampilannya dari tampak atas, tampak bawah, tampak depan, tampak belakang, sampai tampak kanan. Ya, sekarang kita mulai dari sisi kanan. Nah, kurang lebih ini adalah tampak kanannya. Kita buat draw polyline. Basic kita adalah polyline. Draw polyline. Kita aktifkan lagi ortonya. Anggap saja kita buat garis 90. Oke. Kemudian L-nya juga 90. Oke. Nah, ini adalah basic dari tampak sampingnya ya. Nah, tampak samping ini karena dia berbentuk L, ini ya, ada bentuk lengkungan L-nya, maka kita akan gunakan perintah apa? Ada yang tahu? Perintah fillet ya. Ini kita gunakan radius. Radiusnya kita ambil 30 saja. Kemudian klik objek yang kedua. Ya, kurang lebih terjadi seperti ini ya. Jadi ini adalah basic dari gambar dari pembuatan pipa. Jadi pipanya berbentuk L atau pipa siku ya. Sudah jadi seperti ini ya. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, bagaimana kita mau buat lingkarannya? Jadi ini ibarat itu adalah titik tengahnya. Nah, kita mau buat lingkaran yang sepanjang garis ini. Nah, ini adalah titik tengahnya. Nah, untuk bisa buat lingkaran itu menempel di sini, maka lingkaran itu harus terlihat, kalau ini tampak samping, lingkaran itu adalah tampak depannya. Jadi kita rubah lagi tampilannya menjadi tampak depan, front view, baru kita buat lingkaran, draw, circle, diameter. Lihat saja diameter yang kita pakai ini adalah diameter 40. Nah, ini adalah tampak depan. Nah, lingkaran ini akan kita taruh ke ujung daripada lingkaran tadi. Jadi kita ubah lagi view-nya, atau kita putar saja supaya lebih enak melihatnya. Ukuran lingkarannya tadi berapa, Pak? Diameter 40. Nah, ini akan kita tempel lingkaran ini ke ujung daripada si pipa tadi, si garis tengah pipa. Kita move saja. Dari modify, move, select object, enter, ambil titik tengahnya. Kemudian kita move, ortonya dinonaktifin, kita move ke titik tengah daripada garis tadi. Nah, kita lihat lagi view-nya, kita rubah lagi menjadi southwest, atau kita rubah menjadi northeast isometric. Ya, jadi kelihatan view-nya dari northeast ya, atau isometrik. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi lingkarannya itu sudah menempel di titik tengah daripada garis itu. Nah, perintah apa yang kita gunakan sekarang? Sampai di sini sudah semua ya? Itu adalah perintah sweep. Nah, sweep ini adalah kita membuat lingkaran dengan pad yang kita tentukan. Jadi padnya ini, bentukannya ini bisa kita rubah-rubah. Ini kebetulan kita buat padnya berbentuk siku. Nanti bisa kita rubah juga padnya apakah mau berbentuk zigzag atau sesuai lah dengan apa yang kita inginkan. Nah, aplikasi pipa ini nantinya juga bisa kita gambarkan kalau kita mau buat bentuk lubang bor. Nah, lubang bor itu kan bulat, ada diameter di tengahnya. Bisa kita buat dengan menggunakan perintah sweep ini juga. Nah, kalau ketika sudah kita tempelkan bentuk lingkarannya,
kita tekan sweep, kemudian pilih objek yang mau di sweep, yaitu adalah lingkaran ini, enter, kemudian pilih path-nya. Path-nya adalah yang sudah kita buat tadi. Ya, maka sudah langsung jadi ya untuk bentuk daripada objek tersebut. Ya, silakan kita lihat view-nya menjadi realistik atau konseptual. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Boleh kita putar-putar melihat bentuk daripada konseptual daripada pipa tersebut. Sudah jadi ya pipanya. Kenapa? Izin Pak, boleh dulu Pak, dari yang membuat lingkaran sampai lingkaran ke bagian tengah Pak. Oke, dari buat lingkaran sampai lingkaran ke titik tengah. Oke, kecepatan ya? Oke, kita ulang ya. Oke, saya tutup aja ini jendelanya. Kita ulang dari awal. Ya. Pertama kita ubah view-nya menjadi left atau right. Saya ambil right. Kemudian tadi dimensinya polyline ya. Dengan panjang ke bawah 90. Kemudian ke sampingnya juga 90. Oke. Oke, kita pelan-pelan di sini. Kemudian kita fillet untuk membuat sedikit lengkungan. Kita fillet. Ini ada radius ya. Kita pilih radius R. Radiusnya tadi, berapa radiusnya? 30 ya? Tadi. 30 Pak. Oke. Ini ke 2. Ya. Nah, sudah jadi ini kan masih dalam bentuk lingkaran ya. Ini ibaratnya adalah path-nya untuk membuat lingkaran tersebut atau bentuk daripada batang. Nah, untuk membuat lingkaran tersebut harus menempel kepada sisi lingkaran ini kan tampilannya dari kanan. Nah, sedangkan lingkaran itu menempelnya dari depan ya. Kebayang ya, jadi lingkaran tampak daripada samping, sedangkan harusnya lingkaran ini adanya tampak depan. Karena itu kita ubah view-nya menjadi tampak depan atau front. Oke? Nah, sudah sampai di sini? Sudah? Oke, nah setelah itu kita buat lingkarannya circle diameter ya. Klik aja sembarang posisi. Ini diameternya 40. Enter. Ya. Nah, kalau sudah terbentuk lingkarannya, tinggal kita pindahkan lingkaran ini ke garis tadi. Ini kan garisnya nggak kelihatan ya, karena dia tampak daripada samping, ya kita ubah sedikit pandangannya. Bisa kita tekan constraint orbit, atau kita tekan shift, kemudian scroll ya, shift dan scroll ini kita tekan hold. Ini sama saja fungsinya. Kita untuk mengubah posisi. Nah, intinya kita ubah posisi supaya kelihatan ujungnya sini saja. Supaya nanti bisa kita tempelkan ke ujung atas ataupun ke ujung bawah. Udah tampilannya kurang lebih seperti ini. Nah, kalau sudah kita move, modify, kemudian move. Select objeknya, kita ini, kemudian enter. Base point-nya ambil yang tengah. Kemudian kita menaktifkan ortonya dan kita pindahkan pas di titik tengah daripada ujung endpoint daripada garis tersebut. Klik, ya.
bulan 11 itu November ya. Jadi setelah ledakan November itu nggak habis sampai bulan Maret ya, bisa diambil. Oke, jadi ya. Gimana? Udah lengket semua lingkarannya? Peneliti ya sini mereka melakukan ledakan selama November. Sudah, Pak. Nah, kalau sudah kita lihat lagi view-nya yang lebih bagus secara isometris. Kita lihat northeast ya. Pandangan isometri northeast. Nah, supaya kita bisa melihat secara lebih bagus lah. Jadi lingkaran itu tepat berada di tengah-tengah daripada garis petnya. Oke. Dari sekarang kita sudah punya petnya, lingkarannya sudah menempel di titik tengah. Nah, selanjutnya adalah kita buat bentuk batang yang sesuai dengan pet ini. Nah, perintah yang kita gunakan itu adalah perintah sweep. Bisa kalian tulis sweep atau ambil di sisi sebelah kanan dari AutoCAD 3D modelingnya itu ada tulisan sweep ya. Nah, bentuknya seperti ini. Atau kalian tulis juga sweep di sini juga bisa. Sweep. Nah, atau kalian klik di sebelah kanan juga bisa. Sweep. Oke. Jika sudah diklik sweep, kita klik objek yang mau dipanjangkan ya. Kalau kemarin itu extrude untuk memanjangkan bentuk posisi dari bentuk 2 dimensi. Nah, sekarang prinsipnya sama untuk sweep. Cuman ini bentuknya adalah lingkaran. Jadi kita klik lingkaran ini sebagai objek yang mau di sweep, enter, kemudian klik lagi petnya atau bentuk yang mau kita buat. Kita klik petnya, ya harusnya sih langsung jadi ya. Tapi ya agak aneh. Oke, jadi sampai di sini. Tapi hasilnya itu bisa buat 4 bulan. Jadi, Pak. Oke, ini kalau sudah jadi di tengahnya bisa kita hapus ya, garis petnya tadi kita hapus saja lah sebagai garis bantu ya. Firdan, Setelah enter terus klik, lalu klik apa tadi Pak? untuk buat Tadi sweep agak ya. nge-lag Pak. Untuk buat sweep itu kita klik lingkaran pertama, enter, kemudian petnya, garis yang sudah terjadi tadi, garis lengkung, baru enter siap, Pak. lagi ya. Kalau udah selesai boleh dihapus garis bantu, delete. Dari yang dia. Nah, kalau sudah terbentuk ini kan masih tampilan dalam bentuk jaring-jaring ya. Sekarang bisa kalian rubah ke bentuk konseptualnya. Ya. Nah, ini adalah bentuk batang, tapi batangnya bukan batang hollow ya. Batang yang padat atau solid. Nah, tugas kita selanjutnya itu adalah untuk melubangi ini. Jadi bagaimana gambar yang 3D solid ini bisa kita buat lubangnya. Di sini kita nggak bisa menggunakan substrak ya. Jadi yang kita gunakan adalah di pelan-pelan. Kita ambil di modify, solid editing, kita ambil cell. Ya, silahkan dilihat, modify, solid editing, kemudian cell. Kita klik cell-nya, kemudian kita select 3D solidnya, klik aja di sini, terserah di mana bagian apapun. Kemudian ada tulisan remove face. Nah, remove face-nya kita klik yang mau di remove, yaitu di bagian depan dan bagian atas ini. Kemudian kita enter. Nah, berapa besar selnya atau offset yang mau kita sisakan, kita buat saja 7. Enter. Nah, jadi ini sudah terbentuk objek daripada batang tadi yang sudah berbentuk bulat ya, atau besi hollow. Jadi seperti alat bor ya, dia hollow atau bolong di tengahnya. Nah, itu adalah perintah yang bisa kita gunakan untuk membuat objek hollow.
Jadi bisa kita edit jika objeknya berbentuk padat. Nah, dengan menggunakan modify, kemudian solid editing, kemudian cell, kita bisa untuk membuat batang yang tadinya solid menjadi hollow, berbentuk lubang. Oke, sampai di sini jadi ya. Jadi, Punya kami lubangnya belum jadi, Pak. nah silakan dicoba lagi buat lubangnya. Modify, solid editing, kemudian cell. Saya undo. Modify, solid editing, kemudian cell. Klik 3D solidnya atau terserah di mana ya objek yang solid ini. Klik aja di sini. Kemudian jangan di-enter dulu. Kita klik objek yang mau di-remove. Klik yang di atas. Dan di atas. Nah, setelah di-remove baru kita enter. Ini ditentukan berapa lebar daripada selnya. Kita buat 7 saja. Nah, oke. Jadi, ada gambar areanya yang juga yang bisa menggambarkan kalau jadi semuanya. sisa-sisa itu banyak. Aisyah, Abror, Jadi, Bima. Pak. Oke. Kalau udah jadi, nah sekarang anggap saja kita sudah buat objek ini, itu mau kita print ya, atau mau kita keluarkan dalam bentuk PDF atau dalam bentuk cetaknya. Dalam bentuk cetaknya nanti kita mau lihat pandangannya ada beberapa macam. Ini karena gambar konseptualnya. Jadi kita mau lihat bentuk topnya, kemudian mau lihat bentuk dari frontnya misalkan, atau mau kita lihat dari bentuk kanan ataupun bentuk kirinya. Nah, untuk itu atau dan kita ulang lagi pelajaran minggu lalu ya, untuk gambar potongan kita buat potongannya terlebih dahulu. Masih ingat nggak untuk buat gambar potongan itu? Nah, untuk buat gambar potongan ini pertama-tama supaya objek awalnya tidak hilang, maka kita copy dulu. Edit, copy objeknya ini, enter, kemudian kita paste. Edit, copy with space point, Karena kalau berkarya ini objeknya, enter, kemudian kita pastekan, edit, paste ke samping. Nah, itu kan berkarya itu Nah, itu diganti jadi kalau udah kita copy, barulah yang pertamanya ini kita edit atau kita buat sectionnya. Kita mau section sepanjang bentuk L ini. Nah, bagaimana caranya? Kalau kita buat dari sini tentu cuman kepotong sebagian saja. Jadi kita buat view-nya kita rubah menjadi view front aja. Nah, jadi kalau bentuk view front ini kita akan coba ambil titik bawah dan titik atasnya. Kita bentuk back.
Bentuk backnya. Jadi Bentuk untuk alat bottom. nah kita data tuh itu kelihatan asal sumbernya itu kan dari alat boardnya itu. Soalnya di bagian kiri itu nggak ada. Oke, anginnya Kita view dari bottom saja atau dari bawah saja kita. Oke, sampai sini sudah. Kita copy, kemudian kita view-nya kita rubah jadi view bottom ya. Nah, sekarang mau kita Pak, ya Salman. ini Pak, punya kami habis kami ganti view nya Pak, gambarnya hilang Pak. Gimana Pak kembaliannya Pak? Coba tekan R, Z ya, R. sorry. Z, enter, kemudian E, enter. Ada lagi? Pak, boleh diulang Pak yang bagian view tadi Pak? View-nya langsung kita rubah saja, view-nya menjadi view bottom saja, kita lihat dari bawah. Ya. Nah, sekarang baru kita buat, kalau sudah terlihat view-nya, kita buat section plan-nya. Section plan kita klik, kemudian kita buat garisnya dari tengah sampai ortonya kita aktifkan sampai ke atas ini. Ya. Jadi kita ingin motong di tengah-tengah daripada gambar tersebut. Sudah jadi? Tekan section plan, ambil dari sisi bawahnya, tengah-tengah, kemudian sampai sisi atas. Nah, kalau sudah selesai, kita lihat lagi view-nya. Kita tekan shift, kemudian tahan scroll-nya. Nah, kurang lebih seperti inilah. Pas saya ada 3 ya, saya hapus dulu 1. Nah, jadi kurang lebih ya, dia motong di tengah-tengah. Nah, ini yang akan kita buat tampilan section. Ya. Oke, kita lihat lagi view-nya mungkin dari notice. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Jadi memotong di tengah-tengah daripada gambar tersebut. Jadi kita buat objeknya ada di tengah-tengah ini. Nah, alat berat yang digunakan apa aja? Kita lihat lagi tampilannya, bisa kita rubah-rubah. Kita lihat dari tampilan kanan. Ini tampilan kanannya. Kemudian tadi adalah tampilan dari sisi notice isometrik. Supaya lebih bagus ya, lebih cantik kelihatan. Oke, kalau udah jadi, tinggal kita klik, kemudian kita buat generate 2D atau 3D section. Ini seperti minggu lalu ya, tinggal kita create. Nah, sudah jadi bentuknya ya. Kita mau taruh di mana? DT yang digunakan, DT berapa? Ya. Kapasitas Pak yang digunakan. Generate, create. Nah, ini ya bentuk gambarnya. Oke, kita taruh di spesifikasi insert point, taruh di sini. Kemudian tekan 1, enter. Jadi skalanya 1, enter. Kemudian Kerjanya berapa? nah, taruh di sini. Ya. Nah. Oke. Dari jam berapa jam? Jadi
Gambar potongannya. Kalau nanti ada hitung produksinya nggak? Kalau ada Nah, kalau udah jadi, sekarang kita mau buat produksinya nggak? settingan kertasnya ya. Ini kita keluarkan lagi 3D modelingnya, kita pindah ke AutoCAD Classic. Ada berapa produksinya dari selesai yang didapatkan? Ini kita gunakan saja layout 2. Kalau kita klik layout 2, itu bentuknya seperti ini. Tapi ini kan Izin, bentuknya... Ya, ya. Kenapa? Bisa? Punya kami tadi pas di tekan 1 jadi besar Pak gambarnya. Jadi besar. 1 dan 1. Iya Pak. Gimana Pak? Coba kita ulang lagi. Kita ulang bareng-bareng. Ya, hapus dulu ya. Ini. Kita klik di sini ya. Kemudian klik kanan, generate 2D 3D section. Create. Ya, klik di sembarang tempat saja. Misalkan di sini ya. Nah, ini kan objek ini kan 1 ya. Jadi besar kan kalau kita buat ini, kita buat aja 1. Use X scale factor juga 1. Nah, kalau 1 harusnya dia kecil ya, skalanya 1:1. Mungkin tadi ada yang 1, yang satunya bukan 1. Ini kita klik aja. Jadi yang pertama tadi masuknya 1, terus skalanya juga 1, supaya dia nggak terlalu besar. Jadi kalau kita buat 1, yang satunya bukan 1, jadi skalanya jadi acak ya, bukan 1:1. Jadi nggak Mel ya? Masih kami coba Pak. Iya. Nah, Itu berapa? Jadi Pak. jadi ya, oke. Nah, sekarang kita pindah ke layout 2. Ini tempat yang mau kita printkan ke dalam kertas, tapi kita mau bentuk sendiri saja ya untuk lokasinya. Jadi kita hapus yang sudah ada gambarnya, kita hapus, delete. Nah, ini kan ada batas ini, batas gambarnya. Batas gambar ini mau kita rubah. Layout 2, klik kanan, Fix Setup Manager. Nah, itu kalau dapatkan itu sebenarnya itu ada juga. Sudah? Sampai di sini kita modify. Oke. Ini kalian klik saja, terserah sembarang. Kalau ada kalian punya Nitro PDF Creator, kalian buat PDF Creator atau Microsoft Print to PDF juga boleh. Karena saya punya Nitro PDF Creator, saya klik aja PDF Creatornya. Ini paper size-nya kalian ambil 4. Oke. Dan kita tekan properties. Oke, sampai di sini kita mau rubah sisi printable areanya atau batas-batas areanya, mau kita hilangkan nih garis-garis sampingnya ini. Jadi kita cari kertas A4 di sini. Klik saja A4. Nah, ini A4 ya. Kemudian kita modify. Nah, ini kan 3333, kita ganti jadi 0, 0, 0, dan 0. Jadi kita nggak ada batas, semuanya yang kita gambar nanti kita batasin sendiri saja sesuai dengan apa yang kita inginkan. Next. Jadi tulis saja sembarang.
kemudian next langsung juga Tokopedia sudah ada, saya create aja di Tokopedia Creator 1, next. Nah, saya finish. Ya, oke. Oke. Sampai di sini kita sudah membuat mengset ya printable areanya. Oke. Boleh kita close. Nah, sudah nggak ada lagi kan untuk batas-batas kertasnya. Nah, di sini tinggal kita bisa masukkan area gambar kita tadi ke dalam kertas ini. Masukkannya gimana? Masukkannya adalah dari view. View, kemudian viewport. Nah, ini mau kita buat berapa viewportnya, kita buat saja 4. Supaya lebih enak kita melihatnya. Nah, ini kan ada cornernya. Ini mau kita gambar di sisi berapa. Sebenarnya bisa kita klik ya. Kita klik sini, 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 sini. Cuman kita bisa buat batasannya. Misalkan dari sini ya. 5. Ke sininya 20. Jadi ini ke atasnya 5. Misalkan ya. Jadi kita klik di sini 5. Ininya 20 misalkan. Nah, ini di sini. Kalau saya kebalik, harusnya 20 dan 5. View, viewport, 4 viewport. Ininya 20, ininya 5. Nah, seperti ini. Kemudian kita buat lagi di sini. Nah, hilang. Misalkan ini 288 dengan 200. Nanti bisa kalian ubah sendiri tergantung sesuai. Nah, jadi gambar tadi sudah sampai ke kertas, tinggal kita kotak-atik di sini saja. Kita rubah-rubah tampilannya. Cara mengubah tampilannya seperti apa? Klik aja 2 kali di dalam gambarnya. Nah, sudah. Yang pertama kita buat tampilannya. Ini kita rubah. Ini tampilannya saya rubah menjadi tampilan notice isometri. Nah, ini notice isometrinya. Kemudian di sini saya lihatkan tampilan tampilan sampingnya. Nah, itu pun kami perhitungkan 4 detik itu waktunya kronologi. Jadi, nah, ini adalah bentuk daripada bentuk sampingnya. Kemudian di sini kita ubah lagi tampilannya menjadi bentuk notice isometrik ya misalkan. Tapi yang ada potongannya. Nah, kan kalau kita mengikuti rumusnya data Q sama dengan IL kali densitas kali guna kasus kali E kali K. Nah, ini baru kita rubah kali bagi sekatan. Nah, sekatan yang dibagi ini sudah rata-rata dari semua alat. Ini kan tampilannya di bawah. Coba kita rotasikan. Sudah.
modify, kita rotate ya. Ada 3. Kan kalau isinya ada 1 ada 2. Misalnya gini nih, kalau misalnya Eksa 1 nih, DT 3 misalnya. Sedangkan DT itu misalnya pasangan harusnya 1 Eksa 5 DT nih. Aku dikurangi 1 Eksa 3 DT. Oke. Nah, itu saat kalau nanti mengkonsekrkan ya, DT itu Eksa-nya bakal mundur. Bakal ada di Kita move saja supaya lebih enak tampilannya. Jadi sekretariatnya bakal lebih panjang sekretariatnya saat 3 detik dibanding saat 4 detik. Nah, saat pengajuan produktivitas sekretariat itu lebih terbagi dong. Semakin besar pembaginya kan semakin kecil. Saat esanya banyak yang buat dengan 3 detik tadi, otomatis sekretariatnya itu lebih kecil. Nah, ini adalah gambar potongannya. Otomatis produktivitas itu lebih kecil. Dan di sini sebaiknya kita, ini adalah gambar potongannya, titik potongannya. Ini adalah titik sampingnya, kemudian ini adalah gambar tampak sampingnya, ini adalah gambar potongan. Oke, sampai di sini kita sudah membuat bentuk tampilannya. Tinggal kita tambahkan dimensi kalau memang dibutuhkan. Dan dari data belakang ini tadi sebenarnya dari editan datanya juga ternyata ada kali 4. Tapi nanti bisa mengaplikasikan karena itu cuma satu sisi. Yang pertama dia nggak pakai peletakan, yang kedua cuma satu sisi. Kayaknya Dimensinya yang satu sisi kan. Nah, belum lagi kalau lihat ya ini 26, kemudian dimensi luarnya. Belum lagi kalau kita melihat yang apa sih MIUAPA-nya 40 tadi. Ya. Ini panjangnya juga kita bawa. faktornya jangan sesuai dengan tujuannya. Untuk produktivitas DT gimana cara mengambil itu? 60. Kemudian enggak sorry yang kali 4 itu di produktivitas transfer ya. Produktivitas transfer jadi kali 2 enggak kali 4 oh iya. Transfernya di kali 4. Nah, lanjut. Iya benar. Iya. Nah, kurang lebih seperti inilah. Ini sudah ada dimensinya, nanti bisa kalian tambah-tambahkan. Oke, kalau selesai kita klik 2 kali di sini. Nah, kalau udah seperti ini bisa kita keluarkan kertasnya. Kita klik Ctrl V, print. Itu daftar tergolong tinggi dan hujannya pun tidak terlalu sering. Tapi terempatkan lagi satu segitu contoh gambar save. Nah, tunggu. Nah, ini adalah bentuknya. Nah, ini tampilan kita tadi. Ya, jadi ini adalah bentuk keluarannya ya. Dari PDF tadi. Nah, ini adalah bentuk dari tampilan isometrik. Ini adalah bidang potongnya. Ini adalah gambar potongannya. Sudah kita kasih dimensi. Ini adalah tampak sampingnya. Oke ya, sampai di sini kita sudah berhasil untuk membuat gambar, kemudian menampilkannya ke dalam bentuk PDF. Kalau tidak bentuk PDF seperti ini, tinggal kita cetak saja. Ini kertasnya kertas A4. Oke ya, sampai di sini. Ada yang ingin bertanya? Kalau kecepatan nanti saya kasih format recordingnya ini ya. Jadi bisa kalian coba-coba lagi di rumah bagaimana untuk
membuat gambar ini supaya bisa dicetak dalam bentuk PDF.